Perkenalkan, nama saya Amelia Miga Andriani, NPM 43195000156. PPNBM. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor kegiatan usaha atau pekerjaannya. Mekanisme pengenaan PPN. Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Pada saat membeli atau memperoleh BKP atau JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak. Yang kedua, pada saat menjual atau menyerahkan BKP atau JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak. Yang ketiga, apabila dalam suatu masa pajak jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim, jumlah pajak keluaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara. Yang keempat, apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih kecil daripada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi atau diminta kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Yang kelima, pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai atau SPT masa PPN. Contoh, sepanjang bulan Maret 2018, PT ABC mempunyai transaksi sebagai berikut. 1. Membeli bahan baku seharga Rp100 juta dengan dipungut PPN sebesar Rp10 juta. 2. Membeli bahan penolong seharga Rp40 juta dengan dipungut PPN sebesar Rp4 juta. 3. Menjual produknya seharga Rp200 juta dengan memungut PPN sebesar Rp20 juta. Perhitungan PPN. Jumlah pajak keluaran sebesar Rp20 juta dikurangi dengan jumlah pajak masukan sebesar Rp14 juta. Maka PPN kurang bayarnya adalah Rp6 juta. Jumlah PPN kurang bayar sebesar Rp6 juta ini harus disetorkan ke kas negara. Tarif PPNBM. Tarif 10% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat rumah tangga, hunian mewah, alat pendingin, televisi, dan minuman non-alkohol. Tarif 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, peralatan olahraga impor, berbagai jenis permadani, alat fotografi, dan sanitary. Tarif 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya minibus, kambi, atau pick-up. Tarif 35% untuk minuman bebas alkohol, batu kristal, barang berbahan kulit impor, barang pecah belah, dan bus. Cara menghitung PPN. Cara menghitung PPN adalah sebagai berikut. PPN sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak. Contoh, toko Samson menjual kulkas sebanyak 20 kulkas dengan harga satuannya sebesar Rp6 juta. Lalu, berapakah PPN terutang toko Samson yang wajib disetorkan? Jawabannya adalah total DPP atas penjualan 20 kulkas sama dengan 20 dikali Rp6 juta sama dengan Rp120 juta. PPN 10% dikali Rp120 juta sama dengan Rp12 juta. Jadi, PPN terutang yang wajib disetorkan toko Samson adalah sebesar Rp12 juta. Cara menghitung PPNBM. PPNBM sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak. Contoh, Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha di bidang produksi film. Pada suatu saat, beliau membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga Rp900 juta. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai uang yang harus Pak Ahmad bayarkan untuk membawa masuk mobil tersebut ke Indonesia? Jawabannya adalah PPN sama dengan tarif PPN dikali harga barang dikurangi PPNBM. PPN sama dengan 10% dikali Rp900 juta dikurangi Rp900 juta dikali 40%. PPN sama dengan 10% dikali Rp900 juta dikurangi Rp360 juta. PPN sama dengan 10% dikali Rp540 juta. Maka PPN adalah Rp54 juta. Perkenalkan, nama saya Darmawan Muhammad Amanullah, NPM 43195000161.
saat terutang pajak. 1. Penyerahan BKP atau JKP. 2. Impor BKP. 3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. 4. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. 5. Ekspor BKP berwujud. 6. Ekspor BKP tidak berwujud. 7. Ekspor JKP. 8. Pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Faktur pajak dibuat pada 1. Saat penyerahan BKP atau JKP. 2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP. 3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. 4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau JKP yang paling sedikit memuat 1. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. 2. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. 3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga. 4. PPN yang dipungut. 5. PPNBM yang dipungut. 6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. 7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Faktur pajak harus dibuat pada 1. Penyerahan BKP atau JKP. 2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP atau JKP. 3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. 4. Untuk faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP atau JKP. 5. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Mekanisme kredit pajak. Pasal 9 UU PPN. 1. Pajak masukan adalah pajak PPN terutang yang dibayar oleh PKP karena membeli BKP, menerima JKP, mengimpor BKP, dan memanfaatkan BKP atau JKP. 2. Jadi pajak masukan adalah pajak yang dibayarkan oleh PKP membeli kepada PKP penjual. 3. Pajak keluaran adalah pajak yang wajib dipungut oleh PKP yang mengeluarkan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Contoh, pengusaha yang sudah PKP menjual laptop sebanyak 20 unit dengan harga satuannya sebesar 5 juta rupiah. Tentukan besar PPN keluarannya. Jawab, harga satu laptop 5 juta rupiah. PKP menjual sebanyak 20 unit. Jadi 5 juta dikali 20 sama dengan 100 juta. Maka PPN-nya 100 juta dikali 10% sama dengan 10 juta. Pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan pada dasarnya dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran, akan tetapi tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah pajak masukan bagi pengeluaran untuk perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, sedan, stasiun wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau ayat 9 UU PPN 1984 atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak pembeli BKP atau penerima JKP. Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 UU PPN 1984. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Berkenaan dengan kegiatan membangun sendiri, perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Mekanisme pungutan PPNBM. Secara umum, mekanisme pemungutan PPNBM terbagi menjadi dua. 1. Mekanisme pemungutan BBM oleh PKP penjual kepada PKP pembeli. 2. Mekanisme pemungutan PPNBM oleh pemungut PPN atau PPNBM.
Mekanisme pemungutan PPNBM adalah sama dengan PPN, di mana PKP penjual yang menyerahkan BKP yang tergolong mewah menerbitkan faktur pajak kepada PKP pembeli dan melaporkan pungutan PPN dan PPNBM yang dilakukan dalam SPT masa pajak. Faktur pajak yang digunakan untuk transaksi ini adalah faktur pajak dengan kode 01. Sementara mekanisme pemungutan PPNBM oleh pemungut PPN atau PPNBM yakni bendaharawan pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerahan PKP kepada pemungut PPN atau PPNBM. Terdiri atas 3, yakni mekanisme pemungutan PPN oleh bendaharawan pemerintah dan kantor pelayanan pembendaharaan negara KPPN, mekanisme pemungutan PPN oleh pemegang kuasa atau izin atau kontraktor, mekanisme pemungutan PPN oleh badan usaha milik negara. Mekanisme pemungutan PPNBM oleh bendaharawan pemerintah dan KPPN. Mekanisme pemungutan PPNBM oleh bendaharawan pemerintah dan KPPN adalah sebagai berikut. 1. PKP Rekanan Pemerintah membuat faktur pajak dan surat setoran pajak atau SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada bendaharawan pemerintah atau KPKN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran. Yang kedua, Rekanan menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi 02. Yang ketiga, apabila pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan BKP, faktur pajak wajib diterbitkan pada saat pembayaran diterima. Yang keempat, PKP Rekanan mencantumkan jumlah PPNBM yang terutang pada faktur pajak. Yang kelima, faktur pajak yang diterbitkan oleh bendaharawan pemerintah dan KPPN ini dibuat dalam 3 rangkap, masing-masing untuk bendahara, untuk aset PKP Rekanan, dan untuk KPP melalui bendahara pemerintah. Yang keenam, PKP Rekanan kemudian mengisi SSP dengan membubuhkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan identitas PKP Rekanan pemerintah yang bersangkutan. Tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh bendahara pemerintah atau KPKN sebagai penyetor atas nama PKP Rekanan pemerintah. Perkenalkan, nama saya Tiara Sukma Soleha, NPM 43195001111. Mekanisme pemungutan PPNBM oleh kontraktor kontrak kerjasama. Mekanisme pemungutan PPNBM oleh kontraktor kerjasama adalah sebagai berikut. Rekanan membuat faktur pajak pada saat pemungutan. Rekanan membuat faktur pajak dengan kode faktur 0.0. Faktur pajak dibuat dalam 3 rangkap, masing-masing untuk kontraktor atau pemegang kuasa. Untuk rekanan dan untuk kontraktor atau pemegang kuasa yang akan dilampirkan dalam SPT masa pajak. Pada faktur pajak tersebut, kontraktor atau pemegang kuasa yang melakukan pemungutan wajib membubuhkan cap yang menunjukkan tanggal penyetoran PPNBM dan kemudian menandatangani. Sementara untuk SSP diisi dengan membubuhkan NPWP dan identitas rekanan. Namun yang menandatangani SSP adalah kontraktor atau pemegang kuasa atau pemegang izin selaku penyetor PPN atau PPNBM atas nama rekanan. Mekanisme pemungutan PPNBM oleh BUMN. Rekanan BUMN membuat faktur pajak dan SSP saat penyerahan BKP yang tergolong mewah kepada BUMN. Faktur pajak yang dibuat oleh rekanan BUMN menggunakan kode faktur 0.0. Ketentuan mengenai faktur pajak terkait mekanisme pemungutan PPNBM oleh BUMN adalah sebagai berikut. Faktur pajak dibuat saat penyerahan. Faktur pajak dibuat 2 rangkap untuk BUMN dan rekanan BUMN. Pada faktur pajak yang dibuat, dibubuhi cap yang menunjukkan tanggal penyetoran dan ditandatangani oleh BUMN. Sementara, ketentuan mengenai SSP adalah sebagai berikut. Rekanan mengisi SSP dengan membubuhkan NPWP serta identitas rekanan BUMN, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan. SSP dibuat 4 rangkap, masing-masing untuk 1. Rekanan BUMN, 2.
untuk KPPN melalui bank, persepsi, atau kantor pos. 3. Untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT masa pajak. 4. Untuk bank, persepsi, atau kantor pos. SSP yang dibuat oleh rekanan BUMN ini menggunakan kode akun pajak diisi 411, 211, dan kode jenis setoran 900. Tata cara pemungutan. 1. Dasar pemungutan. Dasar pemungutan PPN dan PPNBM adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah atau jumlah pembayaran yang dilakukan oleh KPPN sebagaimana tersebut dalam SPM. 2. Jumlah atau PPNBM yang dipungut. A. Dalam hal penyerahan BKP atau JKP hanya terutang PPN atau tidak terutang PPNBM dan nilai kontrak atau jumlah pembayaran termasuk PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran. Contoh, jumlah pembayaran per nilai kontrak atau nilai kontrak sama dengan 11 juta, dasar pengenaan pajaknya adalah 100/110 dikali 11 juta sama dengan 10 juta. PPN-nya adalah 10/110 dikali 11 juta sama dengan 1 juta. B. Dalam hal penyerahan BKP atau JKP hanya terutang PPN atau tidak terutang PPNBM dan nilai kontrak atau jumlah pembayaran tidak termasuk PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10 bagian dari jumlah pembayaran. Contoh, jumlah pembayaran per nilai kontrak sama dengan 10 juta, dasar pengenaan pajaknya 10 juta, PPN sama dengan 10% dikali 10 juta sama dengan 1 juta. C. Dalam hal penyerahan BKP yang tergolong mewah dari pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut. Di samping terutang PPN juga terutang PPNBM, maka jumlah PPN dan PPNBM yang dipungut adalah sebagai berikut. Dalam hal terutang PPNBM sebesar 20%, maka jumlah PPN yang dipungut sebesar 10/130 bagian dari jumlah pembayaran, sedangkan jumlah PPNBM yang dipungut sebesar 20/130 bagian dari jumlah pembayaran. Contoh, PPNBM dengan tarif 20%, jumlah pembayaran atau nilai kontrak sama dengan 13 juta. Dasar pengenaan pajak adalah 100/130 dikali 13 juta sama dengan 10 juta. PPN sama dengan 10/130 dikali 13 juta sama dengan 1 juta. Jumlah PPNBM yang dipungut sama dengan jumlah pembayaran atau nilai kontrak, yaitu 13 juta. Dasar pengenaan pajaknya adalah 100/130 kali 13 juta sama dengan 10 juta. PPNBM-nya adalah 20/130 dikali 13 juta sama dengan 2 juta. Dalam hal pembayaran berjumlah paling banyak adalah 1 juta rupiah dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah, maka PPN dan PPNBM tidak perlu dipungut oleh bendaharawan pemerintah. Batas jumlah pembayaran sebesar 1 juta tersebut hendaknya diartikan termasuk PPN dan PPNBM. Contoh, harga jual 900.000, PPN sama dengan 10% dikali 900.000 sama dengan 90.000. PPNBM-nya adalah 20% dikali 900.000 sama dengan 180.000. Harga jual termasuk PPN dan PPNBM sama dengan 1.170.000. Meskipun harga jual 900.000, tetapi karena pembayaran termasuk PPN dan PPNBM berjumlah 1.170.000 atau di atas 1 juta,
maka PPN dan PPNBM yang terutang harus dipungut oleh bendaharawan pemerintah atau KPKN. Saat pembayaran atau penyetoran PPN atau PPNBM. 1. PPN dan PPNBM yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetorkan paling lambat 15 bulan takwim berikutnya setelah bulan masa pajak. Contoh, masa pajak Januari 2002, penyetoran paling lambat tanggal 15 Februari 2002. 2. PPN dan PPNBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus dibayar atau disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP tersebut. 3. PPN atau PPNBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk, dan apabila pembayaran bea masuk ditunda atau dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen impor. 4. PPN atau PPNBM yang pemungutannya dilakukan oleh A. Bendaharawan pemerintah harus disetor paling lambat 7 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. B. Pemungut PPM selain bendaharawan pemerintah harus disetor paling lambat 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. C. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN atau PPNBM atas impor harus menyetor dalam jangka waktu sehari setelah pemungutan pajak dilakukan. 5. PPN dari penyerahan tepung terigu oleh Badan Urusan Logistik atau Bulog harus dilunasi sendiri oleh PKP sebelum surat perintah pengeluaran barang atau DO ditebus. Pelaporan. 1. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. 2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Bagi pemotong atau pemungut untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.